Hello Technolovers, ibu kota adalah jantung suatu negara. Ketika jantung itu mati, negara tersebut beresiko menghadapi kehancuran total. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan yang tangguh untuk melindungi ibu kota dari ancaman musuh. Salah satu contoh nyata yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana Ukraina berhasil mempertahankan Kiev dari upaya invasi besar-besaran oleh Rusia antara 25 Februari hingga 2 April 2022. Melalui kombinasi strategi militer yang tepat, dukungan internasional, dan semangat juang rakyatnya, Ukraina mampu mempertahankan ibu kota mereka. Berikut adalah deretan strategi yang dapat dipelajari untuk melindungi ibu kota dari serangan musuh. Memiliki sistem pertahanan udara yang sangat canggih. Menurut Kepala Administrasi Militer Kiev, Serhiy Popko, langit di atas Kiev saat ini dilindungi oleh sistem pertahanan udara berlapis yang dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman. Mulai dari rudal balistik hingga pesawat nirawak serang, sistem ini mencakup kombinasi teknologi modern dari barat serta perangkat pertahanan era Soviet, menciptakan jaringan perlindungan yang andal. Sistem pertahanan udara yang melindungi Kiev, sistem jarak pendek. Gepard atau Jerman, kendaraan tempur anti pesawat yang dilengkapi meriam otomatis untuk menghadapi drone dan pesawat pada ketinggian rendah. Avenger Short Range Air Defense atau AS, sistem rudal berbasis kendaraan dengan rudal Stinger untuk menghancurkan drone, helikopter, dan pesawat kecil. Sistem jarak menengah. MIM-23 Hawk AS, sistem rudal yang efektif untuk menangkis ancaman udara di jarak menengah. NASAMS AS Norwegia, sistem rudal modern yang dirancang untuk menghancurkan rudal jelajah, drone, dan pesawat tempur. Iris TSLM Jerman, sistem pertahanan udara modular dengan kemampuan menghadapi berbagai ancaman udara. Sistem jarak jauh. Patriot PAC-3 AS, salah satu sistem pertahanan udara tercanggih yang dirancang untuk menghancurkan rudal balistik dan jelajah pada jarak jauh. Eurosam atau SAM-T Prancis Italia, sistem rudal pertahanan udara jarak jauh yang dirancang untuk melindungi wilayah luas dari ancaman udara. Peran sistem Soviet dalam pertahanan selain menggunakan teknologi modern dari barat, Ukraina masih memanfaatkan sistem pertahanan udara era Soviet yang telah dimodifikasi. Sistem ini berfungsi sebagai lapisan tambahan untuk menghadapi ancaman dari rudal dan drone Rusia yang menyerang hampir setiap hari. Memiliki geografis yang unik dan lengkap. Melansir Financial Times, di pinggiran barat Laut Kiev, sebelum Hostomel yang berjarak sekitar 30 km dari pusat kota, terdapat sabuk hutan di sepanjang sisi jalan dan persimpangan strategis. Ukraina telah membangun sistem parit dan benteng besar yang mulai didirikan segera setelah invasi Rusia dimulai pada 24 Februari. Di kawasan hutan ini pula terdapat sistem rudal yang berperan menahan pesawat Rusia agar tidak memasuki Kiev sekaligus menembak jatuh rudal yang masuk. Rusia gagal menghancurkan baterai pertahanan udara ini pada tahap awal perang, yang menjadi salah satu kegagalan besar mereka. Namun demikian, karena memprioritaskan perlindungan ibu kota, Ukraina tidak dapat menyediakan pertahanan udara yang memadai untuk kota-kota lainnya. Memiliki kota satelit yang jadi pendukung. Menurut Serhiy Kuzan, Ketua Pusat Keamanan dan Kerjasama Ukraina, sebuah lembaga pemikir, Rusia gagal menghancurkan bagian penting dari infrastruktur militer Ukraina, seperti sistem pertahanan udara Kiev. Hal ini menurutnya menyebabkan kampanye militer Rusia dengan cepat mengalami kendala. Komandan berbagai unit Rusia terus mengikuti perintah awal mereka meskipun keadaan tidak berjalan sesuai rencana, yang semakin memperparah masalah yang muncul saat militer Ukraina bangkit menghadapi tantangan. Pasukan Ukraina telah menjalani reformasi mendalam dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak seperti sebagian besar perwira tentara Rusia. Ribuan rekan mereka di Ukraina memiliki pengalaman tempur dari Perang 8 tahun di Timur. Ketika menghadapi masalah, kata Kuzan, perwira Rusia hanya dapat mengacu ke atas dengan cara birokratis kuno, sementara Ukraina mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah dengan cepat. Memiliki warga yang siap mempertahankan ibu kota. Kisah Konoko menggambarkan hal ini. Duduk di atas karemet di markas besarnya di Kiev, dengan pistol di atas meja, kopi, dan Kalashnikov, disangga di samping sofa. Dia menjelaskan bahwa ia telah terluka beberapa kali saat bertempur di timur selatan perang dimulai di Donbas pada tahun 2014. Di mana militan pro-Rusia dan pasukan Rusia membentuk dua negara yang memisahkan diri. Ia kemudian pensiun untuk mengelola kebun pasar.
Ketika Rusia menyerang, ia dan teman-temannya yang semuanya veteran Donbas mengajukan diri untuk bergabung dengan pasukan pertahanan teritorial yang baru. Tujuannya adalah untuk membebaskan prajurit agar dapat pergi ke garis depan, sementara yang lain tetap bertugas di belakang garis. Mereka ditugaskan untuk menjaga pos pemeriksaan, kata Konoko. Namun, ia tidak menyisihkan kentangnya untuk ini. Saya punya banyak pengalaman, katanya dengan marah. Tak lama kemudian, unitnya yang baru dibentuk gabungan dari para veteran dan pemuda yang sangat termotivasi berangkat ke Moshchun yang telah diduduki oleh Rusia. Unit tersebut kemudian dipindahkan ke Komando Tentara Reguler. Saat ini, batalion tersebut terdiri dari 725 orang. Mengembangkan aplikasi untuk pertahanan ibu kota. Sejak saat itu, para pejabat mempermudah warga untuk mengunggah lokasi musuh melalui aplikasi Dia. Portal pemerintah untuk dokumen digital seperti SIM dan kartu COVID yang digunakan oleh jutaan warga Ukraina. Metislav Benik, seorang direktur di Kementerian Transformasi Digital yang menciptakan Dia, mengatakan bahwa pada hari-hari pertama pertahanan Kiev, sebelum Rusia menghancurkan tiang-tiang bergerak untuk mencegah warga Ukraina mengungkapkan posisi mereka. Laporan yang mereka kirim memainkan peran yang sangat hebat dalam mempertahankan kota tersebut. Semua orang berusaha membantu, katanya. Dan ini adalah realitas perang yang baru. Orang-orang yang terjebak di belakang garis Rusia menggunakan chatbot, katanya, memainkan peran partisan abad ke-21 di belakang garis Nazi selama Perang Dunia Kedua untuk memastikan agar Rusia tidak memperoleh posisi Ukraina melalui chatbot, kata Benik. Tim menyaring laporan sebelum diteruskan ke militer di suatu tempat di Ukraina. Menurut Lee Sophie dan saksi mata lainnya di wilayah yang baru dibebaskan, karena paranoid dengan apa yang terjadi, pasukan Rusia mendatangi rumah ke rumah untuk mencari telepon pintar. Mereka juga menghancurkan laptop dan perangkat lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Kindle dan telepon yang hancur masih tergeletak di rumput di depan rumahnya. Sama seperti berbahayanya menjadi partisan di belakang garis depan dalam Perang Dunia Kedua, menggunakan telepon pintar saat ini juga bisa sama mematikannya. Di desa Motizin, 50 km sebelah barat Kiev, Hernady Mesinsky dieksekusi dan dibuang ke saluran drainase. Zoya Mesinsky, jandanya, menduga bahwa suaminya dibunuh setelah Rusia menemukan foto-foto tank mereka di telepon genggamnya. Untuk memutus akses warga Ukraina di wilayah pendudukan, pasukan Rusia mulai menghancurkan unit transmisi seluler 4G. Namun itu berarti mereka juga tidak dapat menggunakan sistem terenskripsi mereka sendiri. Mereka juga membutuhkan 4G. Hal ini pada gilirannya mempersulit unit-unit yang mengikuti rencana awal untuk berkomunikasi. Memiliki militansi militer yang kuat. Meski bukan anggota NATO, aliansi militer terus mendukung Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan, Ukraina terus mencegat rudal Rusia setiap hari, menyelamatkan banyak nyawa. Namun kemampuan Ukraina untuk mempertahankan pertahanan mereka membutuhkan peningkatan pasokan dan lebih banyak dukungan. Setelah serangan Rusia terbaru, Sekutu hari ini menegaskan kembali bahwa mereka meningkatkan bantuan militer mereka ke Ukraina. Kita harus terus menyediakan Ukraina dengan peralatan dan amunisi yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia. Ini penting bagi kemampuan Ukraina untuk tetap bertempur. Sejak dimulainya invasi penuh Rusia, NATO telah memberikan kontribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pertahanan Ukraina. Pada KTT NATO bulan Juli, banyak negara sekutu mengumumkan bahwa mereka akan mengirim Ukraina sistem pertahanan udara strategis tambahan, termasuk lebih banyak baterai Patriot, dan negara-negara sekutu sepakat bahwa bersama-sama mereka akan memberikan bantuan keamanan minimal 40 miliar euro tahun depan. Negara-negara sekutu juga sepakat untuk mengordinasikan bantuan keamanan dan pelatihan untuk Ukraina, dengan komando NATO yang baru mengambil alih tugas-tugas ini yang akan mulai beroperasi pada bulan September.